Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Rutfi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan algoritma shell short. Sebelum kelompok kami membahas lebih dalam materi shell short ini, eh, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Jonathan Tanaga. Yang kedua ada James William. Yang ketiga ada Gilbert Ronaldo. Yang selanjutnya ada Infinity Vitasiolo, ada Jason Christoph, ada Immanuel, ada Muhammad Ivan. Next. Nah, dalam presentasi di kelompok kami pada kali ini, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah cara kerjanya, yang ketiga adalah contoh penggunaan, dan dilanjutkan oleh kelebihan dan kekurangan dari short ini. Kemudian ada kesimpulan, dan sebelum kita membahas kesimpulan, ada live coding yang akan dilakukan oleh anggota kelompok kami. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah pengertian dari shell sort ini. Shell sort adalah salah satu metode pengurutan atau sorting yang dikembangkan oleh Donald Shell pada tahun 1959. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari insertion sort dengan tujuannya untuk meningkatkan efisiensinya, terutama untuk data yang lebih besar, seperti itu. Lalu shell sort ini cara kerjanya dengan mengurutkan elemen-elemen yang berjauhan satu sama lain, dan selanjutnya akan mengurangi atau memperpendek interval antara elemen-elemen yang akan diurutkan, seperti itu. Lalu eh, selanjutnya akan dibahas cara kerjanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja shell sort. Nah, cara kerja shell sort itu pertama memilih gap awal biasanya setengah dari total elemen untuk membandingkan elemen yang berjarak tersebut. Kemudian elemen yang berjarak gap dibandingkan dan ditukar jika tidak berurutan. Proses ini mirip dengan insertion sort, tetapi dilakukan dengan elemen yang berjarak. 3. Setelah satu putaran pengurutan gap dikurangi atau dibagi 2 dan pengurutan diulangi sampai gap menjadi 1. Nah, gap setelah menjadi gap 1 itu udah mirip seperti insertion sort. Namun urutan-urutan elemennya telah mendekati urutan akhir. Nah, untuk contoh cara kerjanya langsung coba saya menggunakan whiteboard. Nah, di sini saya punya beberapa contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 posisi. Nah, jadi cara kerja shell sort itu, yang pertama dia akan dibagi 2 dari total elemen. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen. Dibagi 2, maka akan dilangkahin setiap interval 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini jadi urutan kelimanya. Urutan kelima ini kita bandingkan dengan 4 langkah ke belakangnya. 1, 2, 3 dengan 10. Nah, 28 dengan 10, 28 dengan 10 masih lebih gedean posisi 28, maka ini tidak akan terjadi perubahan. Jadi akan tetap. Nah, pada urutan ke-6 kita coba interval 4 ke belakangnya, 1, 2, 3, 4 yaitu 21. Nah, di sini masih lebih besar 22 daripada 21, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi akan tetap. Nah, urutan selanjutnya kita coba lihat 17 dengan 3. Nah, di sini 17 dengan 3 masih lebih gedean 17, maka tidak terjadi perubahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu 7. Nah, jarak dari 7 dengan 1
masih lebih besaran 7 daripada 1, maka tidak ada terjadi perubahan di langkah pertama ini. Nah, untuk interval kedua, kita perlu membaginya dua lagi atau dengan 4. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti kita coba jarak tiap 2 gap. Nah, 1, 2. Maka di posisi ketiga akan kita coba ubah ke 2 ke belakangnya. Nah, posisi 3 dengan posisi 10 lebih kecilan 3 daripada posisi 10. Nah, maka di sini kita ubah 3 menjadi posisi di belakang, 10 menjadi di posisi ke 3 tadi. Nah, selanjutnya posisi 1. Kita cek. 1 dengan 21 lebih besaran 21. Nah, jadi di sini kita ubah. Tukar posisinya. 1 menjadi di sini dan posisi 21 di posisi 1 sebelumnya. Nah, kemudian kita cek lagi 28. 28 dengan 10 masih lebih besaran 28, maka di sini tidak perlu terjadi perubahan. Nah, posisi selanjutnya 22. Nah, 22 dengan 21 masih lebih besaran 22, maka di sini tidak terjadi perubahan. Nah, selanjutnya 17. 17 dengan 28. Nah, ternyata 28 lebih besar daripada 17. Nah, maka di sini kita pindahkan 28 dengan posisi 17 yang sekarang. Nah, di 17 kita cek lagi ke belakangnya. 2 langkah sebelumnya. 2 langkahnya lagi berarti di 1, 2 di 10. 10 dengan 17 masih lebih besaran 17 daripada 10. Nah, maka tidak ada terjadi perubahan. Ya, jadi hanya posisi 28 dan 17 bertukar. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di 20. Maaf ya, aku lupa di urutan berapa tadi jelasinnya ya. Oh ya, 28. Nah, di 28 dengan 17 masih lebih besaran 28, maka tidak perlu ada perubahan. Selanjutnya yang terakhir, 7 dengan 22. Nah, di sini 22 dengan 7, 7 lebih kecil daripada 22, maka 22 dipindahkan ke posisi 7. Nah, kemudian 2 langkah ke belakang lagi, 7 dengan 21. Masih lebih besaran 21, maka 21 diubah majukan ke depan. Nah, kemudian dicek lagi ke belakangnya. 1, 2, 1 dengan 7 masih besaran 7, maka 7 berakhir di posisi 21 tadi. Nah, setelah interval jarak 2, selanjutnya dibagi 2 lagi. Jadi 2 dibagi 2 atau 8 dibagi 8. Maka sisa jarak 1, yaitu tahap terakhir. Nah, kita coba dari 1. Nah, 1 dengan 3 lebih besar 3, maka satunya diubah ke posisi 3 sekarang, yang posisi 3 di posisi 1 yang tadi. Nah, selanjutnya posisi 10. 10 dengan 3 masih besaran 10, jadi tidak perlu diubah. Nah, selanjutnya posisi 7. Posisi 7 dengan 10, ternyata posisi 10 lebih besar daripada 7, maka di sini dilakukan perubahan. 10 dimajukan, kemudian yang 7 kita coba tes dengan yang angka sebelum belakangnya 10 tadi, yaitu 3. Ternyata 3 dengan 7 masih gedean 3, maka 7 berada di posisi 10 yang tadi. Nah, selanjutnya 17. 17 dengan posisi ke 10. Ternyata 17 masih lebih besar, maka tidak perlu ada perubahan. Nah, 21 dengan 17. Ternyata tidak ada juga, karena 21 lebih besar, maka posisi 21 tetap. Kemudian 28 dengan posisi 21. Ternyata 28 lebih besar, maka tidak perlu ada perubahan juga. Nah, yang terakhir 22 dengan 28. Ternyata lebih besar 28 daripada 22. Nah, di sini kita akan tukar posisinya. Nah, 28 ke posisi 22 tadi. Nah, kemudian 22 di posisi sebelum 28 tadi kan 21 di belakangnya. Kita coba bandingkan.
22 dengan 21. Ternyata gedean 22, maka 22 tidak perlu diubah ke belakang lagi, cukup di posisi 28 tadi. Nah, dengan ini semua akan terurut dari kecil terbesar. Nah, ini adalah cara kerja dari shell sort. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, itu penggunaan shell sort ini untuk apa sih? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan algoritma shell sort ini. Di contoh yang pertama itu ada pengurutan nama di dalam basis data. Jadi misalnya di suatu sekolah ini mempunyai basis data yang menyimpan nama mahasiswa. Nah, kemudian ingin diurutkan, itu bisa menggunakan algoritma shell sort ini karena umumnya basis data sekolah itu ukurannya besar. Kemudian di contoh yang kedua ada pengurutan data transaksi dalam suatu perbankan. Di dalam sistem perbankan, transaksi itu harus dicatat berdasarkan waktu, jumlah transaksi, itu untuk memudahkan pelaporan, audit, dan analisis. Nah, dalam pengurutan ini bisa menggunakan algoritma shell sort ini untuk mempercepat pengurutan data, terutama jika jumlah transaksi pada hari itu tuh sangat besar. Kemudian yang ketiga itu ada pengurutan data sensor dalam sistem IoT. Nah, dalam sistem IoT ini mengumpulkan data terus-menerus seperti data cuaca, data waktu, itu perlu dicatat dan disimpan untuk diurutkan yang digunakan untuk analisis nantinya. Nah, menggunakan algoritma shell sort ini bisa membantu analisis cuaca secara real time. Berikut contoh-contoh penggunaan atau penerapan algoritma shell sort. Oke, untuk kelebihan penggunaan data shell sort ini, yang jelasnya ada keuntungannya. Yang pertama, efisiensi dalam kasus besar. Jadi shell sort ini lebih efisien dan lebih mudah dipakai daripada ketika itu dibandingkan dengan insertion sort pada ukuran data yang besar. Biasanya contohnya yang seperti tadi. Yang kedua, peningkatan kinerja dengan pola data tertentu. Shell sort bekerja dengan sangat baik pada data yang sudah hampir terurut tapi masih belum sempurna karena jumlah pergeseran yang harus dilakukan harus menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, sederhana dan mudah diimplementasikan. Penggunaan ataupun implementasi shell sort ini cukup sederhana, terutama penggunaan dengan bahasa Java. Jadi tidak diperlukan struktur data tambahan yang kompleks ataupun yang rumit banget, karena sorting dapat dilakukan langsung pada array yang ada. Yang keempat, performa yang baik pada ukuran sedang. Shell sort ini dapat memberi ukuran data yang tidak terlalu besar. Jadi shell sort ini bisa memberikan performa yang baik dengan waktu yang relatif singkat. Itu ketika dikasih kayak data dengan ukuran sedang sampai besar dibandingkan dengan algoritma sorting berbasis perbandingan yang lain. Yang kelima, adaptif. Shell sort ini dapat beradaptasi dengan menggunakan berbagai jenis gap sequence seperti knobs, Hilbert, atau Sedgwick. Penggunaan sequence ini bisa memengaruhi efisiensi sorting dan dapat disesuaikan dengan ukuran serta karakteristik data. Untuk mengenai kekurangan bisa dijelaskan. Kekurangan shell sort. Kompleksitas waktu tidak konsisten, yaitu kompleksitas waktu shell sort bervariasi tergantung pada pilihan gap squares.
Untuk yang kedua yaitu sulit menentukan gap squares optimal. Dengan kata lain, kinerja cell sort sangat bergantung pada urutan jarak atau gap square yang digunakan. Tidak ada urutan jarak yang universal terbaik, sehingga pemilihan gap yang salah bisa mengurangi efisiensi algoritma. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk aplikasi waktu nyata. Karena kinerja yang sulit diprediksi dan sensitivitas terhadap gap square, cell sort tidak ideal untuk aplikasi waktu nyata atau ketika performa harus dipastikan secara konsisten. Untuk yang terakhir yaitu 4. Algoritma tidak stabil. Cell sort adalah algoritma tidak stabil, artinya elemen yang memiliki nilai sama tidak dijamin tetap berada dalam urutan relatif yang sama setelah pengurutan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan live coding yang akan dilakukan oleh saya dan teman saya yaitu Tio. Yang pertama akan ditulis dulu public main-nya, public class main-nya, dan juga public static void main-nya. Satunya akan ditulis dulu array-nya. Isi array-nya ini akan menggunakan angka-angka yang sama yang tadi sudah dipakai oleh teman kami Gilbert. Isinya yaitu 10, 21, 3, 1, 28, 22, 17, 7. Lalu akan dibuatkan dulu nama array-nya, ukuran array agar lebih gampang. Selanjutnya adalah membuat for dengan isi integer gap n bagi 2. Gapnya ini ukurannya akan selalu di atas 0 dan setiap loop gapnya akan dibagi 2. Tentunya membuat loop lagi for menggunakan integer i yang ukurannya sama dengan gapnya. Ini akan selalu di bawah n dan setiap loop i-nya akan tambah 1. Selanjutnya akan dibikin dulu integer temporary yang isinya adalah sama dengan array i sekarang pada i itu. Selanjutnya akan bukan integer c dan bikin loop yang isinya c sama dengan i, c-nya itu lebih besar sama dengan gap, dan array i kurangi gap selalu lebih besar dari temporary. Jason itu kamu tulis di dalam. Oke. Lalu c-nya untuk setiap loop akan dikurangi ukuran gap. Isi dari for ini adalah array j itu sama dengan array j dikurangi gap. Keluar dari for yang ini dan tulis array j sama dengan temporary. Itu aja dari
codingannya start, dan terakhir ditulis sprintnya agar bisa keluar, bisa lihat hasilnya nanti. Oh ya, bikin dulu import. Dan bisa coba di play. Mungkin pakai bintang aja. Gimana? Ya coba. Dan itu hasilnya semua terurut. Itu saja dari live codingnya. Bisa kembali ke PPT-nya untuk kesimpulan. Oke, kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah shell sort algorithm ini dapat mempercepat proses pengurutan suatu dataset yang besar dengan cara mengurangi proses perpindahan atau pertukaran. Hal ini membuat penggunaan shell sort algorithm dapat meningkatkan efisiensi dalam pengurutan dataset, terutama dataset dengan data yang besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.